Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarlin. Eh, Saya tinggal di Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPK Daljab di Unifed Bantara Sukoharjo. Ini kartu ujian saya, ya, ini kartu ujian saya untuk mengikuti uji kinerja PPK Daljab Angkatan 4 Unifed Bantara Sukoharjo. Ini adalah video pembelajaran yang saya buat berdasarkan hasil karya saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Anda? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah kalau baik. Macam mana kegiatan ujian tadi pagi? Sangat sulit Pak. Sulit. Nah, makanya kalau sulit-sulit tuh harus belajar, banyak-banyak membaca biar tidak sulit menjawab pelajarannya. Oke, Ananda. Ini Ananda nelpon Bapak nih, menemui Bapak nih ada sesuatu? Iya Pak, aduh masalah dia nak dibicarakan gitu Pak dengan Bapak. Oke, baiklah Nanda, terima kasih Bapak ucapkan karena Nanda mempunyai mungkin masalah nak diceritakan kepada Bapak. Alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak ucapkan. Jadi benar adanya bahwa kalau Ananda punya masalah itu datang bertanya dengan Bapak sebagai guru BK. Nah, ini kita akan melaksanakan konseling individu. Jadi konseling individu ini membantu permasalahan seorang siswa, ya, saya termasuk Ananda ini. Nah, nak diselesaikan. Jadi Ananda jangan ragu lagi untuk menjumpai Bapak kalau ada masalah cerita. Nah, karena di dalam konseling individu ini ada dua azas yang penting. Yang pertama azas terbuka. Azas terbuka ini Ananda bisa bercerita apa-apa saja. Ceritakan permasalahan semuanya, jangan ditutupi. Biar Bapak sebagai guru BK memahami permasalahannya. Nah, yang kemudian azas rahasia. Azas rahasia ini Ananda tidak boleh memberitahu kepada pihak manapun, termasuk Bapak sebagai guru BK. Bapak akan merahasiakan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi hanya kita berdua saja yang tahu. Oke, Ananda paham, mengerti? Paham Pak? Oke, bisa kita mulai kegiatan konseling individu ini? Ya Pak, bisa. Oke, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, baik Ananda, untuk selanjutnya coba Ananda ceritakan apa permasalahan Ananda sehingga Ananda bisa menjumpai Bapak untuk melakukan konseling individu. Ceritakan permasalahan Andanya secara terbuka. Saya merasa tidak percaya diri Pak. Tidak percaya diri, ya. Dalam hal apa itu Anda? Tidak percaya diri seperti apa tuh? Tidak percaya diri dalam berbicara di depan kelas gitu. Nah, berarti kalau disuruh guru berbicara atau disuruh teman berbicara di dalam kelas itu merasanya malu gitu. Timbul rasa malu. Timbul rasa malu. Bahasa sekarang ini apa nama? Grogi. Iya, grogi Pak. Grogi, ya, tak pede kata anak-anak muda sekarang, ya. Jadi hal-hal lain lagi tak ada. Misalnya selain merasa malu atau ada dengan teman bagaimana? Merasa malu juga? Dengan teman dapat dengan guru Pak. Dengan guru, ya, ketika dalam kelas gitu merasa malu tuh kenapa tuh? Apakah merasa kita ini kurang pintar atau merasa kita ini kurang kurang pandai berbicara, bagaimana tuh Ananda? Kurang pintar Pak, tidak percaya diri sehingga timbul rasa malu gitu Pak. Oke, baik Ananda, ya, Bapak tangkap permasalahan Ananda ini.
dari rasa tidak percaya diri, malu ya berbicara dalam kelas. Nah, perlu Anda ketahui itu merupakan pikiran-pikiran ya, pikiran mungkin yang ada di dalam pikiran Ananda sendiri ya. Ananda merasa dalam pemikiran Anda seperti itu sehingga Ananda ya seperti itu. Baik setiap orang tuh kadang mungkin memiliki pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang irasional. Yang pikiran-pikiran irasional ini seharusnya dirubah menjadi pikiran-pikiran yang rasional atau pikiran yang positif. Dari pikiran negatif dirubah menjadi pikiran positif. Nah, oke Ananda, coba Ananda tulis ya, Ananda tulis apa saja pikiran negatif itu yang ada di dalam kepala Ananda dengan berhubungan dengan masalah yang Ananda hadapi ini. Supaya nanti Bapak jelas, Ananda tulis, Bapak kasih beberapa menit, kemudian nanti Bapak suruh Ananda untuk membacanya. Oke, silakan Ananda untuk menulis semua pemikiran negatif yang ada di dalam pemikiran Anda itu mengenai permasalahan yang Anda hadapi. Silakan Bapak kasih waktu beberapa menit. Baik, Pak. Oke. Baik, Ananda udah siap belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah tolong dibacakan. Yang pertama, saya merasa malu ketika disuruh berbicara di depan kelas, Pak. Oke, Bapak tulis ya. Berarti saya merasa malu Ketika disuruh berbicara di depan kelas. Berbicara di depan kelas. Berarti saya merasa malu ketika disuruh berbicara di depan kelas. Oke, ada lagi? Yang kedua, saya merasa takut. Oke, pelan-pelan Anda. Bapak akan ngikut. Saya merasa takut jika belajar dengan guru matematika. Oke, saya merasa takut jika belajar dengan guru matematika. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Baik, Ananda. Inilah. Jadi Ananda pun sudah mengetahui, ya, sudah mengerti berarti apa yang Bapak suruh tadi, mencatat, menulis, ya. Kemudian dibacakan pikiran negatif yang ada di dalam pikiran Ananda itu. Yang pertama, saya merasa malu ketika disuruh berbicara di depan kelas. Yang kedua, saya merasa takut jika belajar dengan guru matematika. Nah, ini pikiran negatif Ananda, ya. Ya, Pak. Contoh yang pertama, saya merasa malu ketika disuruh berbicara di depan kalian. Jadi, kalau Ananda masih memiliki pikiran negatif di dalam kepala Ananda ini, jadi otomatis memang seperti itu. Kita tetap akan merasa malu, ya. Karena sudah ada dalam pemikiran kita itu malu gitu. Itu yang kita pikirkan. Contoh misal orang seperti inilah. Saya nak lewat di jalan suatu tempat itu katanya ada hantu. Jadi kalau dalam pemikiran kita itu misalnya ada hantu, mungkin kita akan takut untuk melewati di tempat itu karena pemikiran kita sudah percaya bahwa di tempat itu ada sesuatu yang menakutkan. Nah, di dalam pemikiran ini juga rasa Bapak, Ananda itu seperti ini. Jadi coba Ananda itu mulai berani untuk merubah pikiran negatif ini menjadi negatif, ya. Untuk merubah itu harus dirubah. Saya merasa malu ketika disuruh berbicara depan kelas. Nah, ini harus diganti Ananda untuk supaya Ananda itu tidak merasa malu. Ini pikiran negatif dan ini menurut Bapak, ya, Ananda tak boleh menyimpan pikiran negatif ini. Jadi percaya diri saja. Jangan saya merasa malu. Jadi pikiran kita itu ada di dalam buku karangan RB Sentanu, The Power of Positive Feeling itu. Jadi kita itu ditentukan perasaan pikiran kita. Untuk sikap kita itu ditentukan oleh perasaan dan pikiran kita. Nah, jadi rubah Ananda, ya. Mulai merubah pemikiran negatif itu menjadi positif, ya, irasional menjadi rasional, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang Ananda tulis, saya merasa takut jika belajar dengan guru matematika. Nah, ini Bapak tanya, ini guru matematika ini galak atau bagaimana ini Ananda? Gurunya selalu gitu, Pak, selalu menanyakan gitu, Pak. Jadi tertekan gitu, Pak. Tertekan nih. Jadi ini perasaan Ananda. Nah, kalau dengan
siswa yang teman Ananda itu guru matematikanya seperti apa? Misalnya dengan ketua kelas, kalau dengan ketua kelas guru matematika Ananda ini seperti apa sikap dia? Dekat sama aja, Pak. Gitu. Berarti Ya, Pak. ini juga sama nih pikiran negatif. Rasa Bapak, setahu Bapak guru matematika yang mengajarkan Ananda itu orangnya baik. Tapi karena Ananda ini punya pikiran negatif terhadap ibu guru itu, ya. Jadi timbulnya takut karena memang guru mati ini kalau murid-muridnya salah tentu dia akan menegur. Namapun guru matematik, dia ingin murid-muridnya itu pintar. Jadi rasa Bapak ini juga pikiran negatif Ananda ini menghantui pikiran Ananda. Sebenarnya kalau Bapak lihat guru matematik itu orangnya baik. Ya Ananda ya, orangnya baik. Coba Ananda nanti pelan-pelan ya merubah pikiran negatif ini menjadi sebuah pikiran yang positif. Bapak yakin Ananda nanti suatu saat akan berani. Misalnya kalau tingkat takut itu sangat takut itu 1, sangat berani itu 10, mungkin Ananda sekarang merasa takut itu mungkin di tingkat yang 2 agak angka 2 agaknya ya. Jadi ibaratnya Bapak yakin guru matematik yang Ananda mengajar itu dia baik Ananda. Yakinlah baik, cuma mungkin ini pikiran Ananda saja yang seperti ini. Baik, Ananda selanjutnya setelah Bapak mendengarkan pikiran negatif ini dari Ananda, nah dari penjelasan Bapak itu tadi, coba Ananda rubah kalimat itu dari kalimatnya negatif itu tadi, Ananda usahakan untuk merubahkan menjadi kalimat positif atau kalimat pikiran rasional. Pikiran positif atau pikiran rasional. Nah, Bapak kasih juga waktu beberapa menit. Dari pikiran yang negatif tadi itu, Ananda rubahkan menjadi pikiran yang positif. Nah, jadi Bapak kasih beberapa menit. Coba aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa Ananda berpikir untuk merubah mindset dari pikiran Anda itu. Silakan. Bapak beri waktu beberapa menit. Ya, Pak. Oke. Oke, Nanda. Sudah siap belum? Oke, Pak. Oke, coba baca lagi. Bagaimana pikiran positifnya? Baik, pikiran positifnya saya akan belajar berani untuk berbicara di depan kelas. Oke. Saya akan belajar berani untuk berbicara di depan kelas. Oke, ini yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, saya akan belajar untuk berani ketika belajar dengan guru matematika. Oke, dengan guru matematika. Inilah namanya Ananda, ini namanya pikiran positif. Nah, ini Ananda yang Bapak katakan tadi. Jadi kalau Ananda yakin menerapkan pikiran rasional ini atau pikiran positif ini, Bapak yakin lama-kelamaan Ananda akan berani atau mungkin merasa sedikit demi sedikit tidak merasa malu lagi. Nah, ini yang pertama. Dari saya merasa malu ketika disuruh berbicara di depan kelas menjadi saya akan belajar berani untuk berbicara di depan kelas. Nah, tanamkan itu terus dalam pemikiran Ananda, dalam mindset Ananda ya. Ya Ananda ya, tanamkan pikiran itu terus di dalam pemikiran Ananda. Jangan dirubah-rubah lagi. Bapak yakin suatu saat Ananda akan berani untuk berbicara di depan kelas. Oke, yang kedua, saya merasa takut jika belajar dengan guru matematika, itu tadi yang negatif, yang positifnya, saya akan belajar untuk berani ketika belajar dengan guru matematika. Nah, ini tanamkan juga dalam pikiran Ananda, dalam mindset Ananda itu, tanamkan, saya akan belajar dengan berani ketika belajar dengan guru matematika. Kenapa tadi Bapak sebut guru matematika itu baik Ananda? Tapi karena pemikiran Anda tadi yang selama ini negatif ya seperti itu. Nah, setelah proses konseling individu ini, Bapak harap Ananda berubah ya. Ya, Pak. Jadi Ananda tanamkan pikiran positif, pikiran rasional itu ke dalam pikiran Ananda. Mudah-mudahan nanti
Ananda akan menilai guru matematik itu itulah guru yang bagus mengajarkan nilai-nilai matematika pada Ananda. Oke, Ananda? Ya, Pak. Oke, rasa-rasanya dalam pemikiran itu mulai mau berubah? Ya, insya Allah, Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Oke, Ananda, karena waktu ini telah akan berakhir. Lagi-lagi Bapak mengucapkan terima kasih Ananda telah mengikuti kegiatan konseling individu ini. Sebelum kegiatan individu ini Bapak tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.